Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi fisika untuk siswa kelas 11 semester 1 dan di bab 1 ini berjudul dinamika rotasi benda tegar. Setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dengan benar. Dan materi yang dipelajari adalah diantaranya momen gaya, momen inersia, dan dinamika gerak rotasi. Nah, untuk fenomena rotasi, yaitu berputarnya benda, sering dijumpai misalnya pada mesin bermotor, piringan hitam, cakram penyimpan data pada komputer, dan benda lainnya. Pada dasarnya, benda selalu bergerak berputar untuk menjaga keseimbangan. Nah, dalam skala mikro, gerak rotasi dinamakan spin yang dilakukan oleh atom. Elektron juga bergerak berputar mengelilingi inti atom. Dalam skala makro, bumi bersama planet lain berevolusi. Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dengan kehendaknya agar semua berjalan teratur. Yang pertama, pada materi ini adalah momen gaya dan momen inersia. Apa yang Anda ketahui tentang benda tegar? Sebelum menjelaskan tentang benda tegar, terlebih dahulu kita pelajari momen gaya. Perhatikan pada gambar berikut. Gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar 1, pintu tidak berputar. Karena apa? Jika gaya diberikan sejajar, artinya sejajar itu mengarah atau menjauhi engsel, maka pintu tidak akan berputar. Namun, jika pintu ditarik dengan arah yang tidak sejajar, bisa tegak lurus terhadap engsel, maka pintu akan terbuka seperti pada gambar 2 dan 3 berikut. Nah, dari sini diketahui bahwa pengaruh gaya yang diberikan pada pintu tidak hanya tergantung pada besarnya gaya saja, namun bergantung juga pada arah dan jarak titik tangkap gaya terhadap sumbu perputaran pintu. Sebuah batang, di sini ada batang, panjangnya L, dilengkapi sebuah engsel di titik O. Ini titik O, sehingga batang L dapat berputar dengan engsel sebagai pusat sumbu putarnya. Jadi pusat sumbu putarnya di engsel. Nah, jika gaya F1 tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, maka T di sini adalah momen gaya. Besarnya momen gaya adalah R dikalikan dengan F. Karena L di sini sama dengan F. R sama dengan L. Nah, untuk gaya yang kedua, bekerja pada batang L namun membentuk sudut sebesar theta. Di sini R-nya bukan L sama dengan L lagi, namun R-nya sebesar L dikalikan dengan sin theta. Nah, momen gaya merupakan perkalian silang antara posisi R dan gaya F yang bekerja pada benda dengan lengan gaya sebesar R sama dengan L dikalikan sin theta. Jadi jika R-nya itu sama dengan L, maka gaya yang diberikannya tegak lurus terhadap R. Nah, untuk T1 pada gambar 1, momen gaya yang bekerja pada benda tersebut dituliskan T1 sama dengan min F1 dikalikan dengan L. Min gaya ke bawah,
arahnya searah dengan jarum jam, maka to-nya min F1 kali L. Sedangkan pada F ke atas yang arah putarnya berlawanan arah dengan jarum jam, maka besarnya momen gaya to2 sama dengan F2 kalikan L sin theta. Jadi kalau untuk R-nya sama dengan L, kalau sin theta-nya 90 derajat, karena sin 90 derajat sama dengan 1. Dengan L dan L sin theta sebagai lengan gaya. Lengan gaya itu apa? Yaitu jarak dari gaya F tegak lurus ke pusat momen gaya atau titik O. Jadi kalau sudutnya tegak lurus, gaya tegak lurus terhadap R, maka R sama dengan L. Jika pada benda bekerja lebih dari sebuah gaya, maka resultan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut merupakan jumlah vektor dari setiap momen gayanya. Dituliskan to sama dengan sigma. Ini simbol sigma artinya penjumlahan dari R dikalikan dengan F. Di sini ada istilah momen kopel. Momen kopel itu apa? Kopel itu pasangan ya. Jadi kalau momen kopel merupakan pasangan dua buah gaya yang sejajar, sama besar dan berlawanan arah. Momen kopel disimbolkan dengan M besar. Besarnya sama dengan F dikalikan dengan D. Nah, jika sebuah benda ada beberapa buah kopel sebidang, maka putaran resultan momen kopelnya merupakan jumlah aljabar dari setiap momen kopelnya, atau bisa dituliskan M resultan atau res di sini sama dengan sigma dari M. Nah, berikut adalah sifat-sifat momen kopel. Jadi, kalau momen kopel pada bidang alfa dipindahkan ke bidang beta, misalnya, maka D di sini sama dengan D aksen. Namun besarnya F aksen sama, D-nya juga sama. Nah, untuk resultan momen gaya M dengan F yang sebidang, hasilnya berupa gaya yang besar dan arahnya sama dengan gaya F semula, tetapi gaya kerjanya bergeser sejauh D dari gaya awal. Jadi, pada gambar berikut, yang pertama, seperti ini, kemudian dipindahkan, maka jarak P terhadap Q di titik yang baru Q sejauh D, maka besarnya titik tangkap gaya yang bergeser sejauh D itu besarnya sama dengan harga mutlak dari F dibagi dengan F. Momen kopel dibagi dengan besarnya gaya F. Berikutnya adalah momen inersia. Benda yang sedang berotasi seperti planet atau apapun yang berotasi cenderung untuk mempertahankan keadaan rotasinya. Kecenderungan itulah yang disebut dengan momen inersia. Nah, pada momen inersia bisa dibedakan bendanya tergantung pada titik. Kalau pada titik, dia I-nya sama dengan mr kuadrat. Kalau dia titiknya itu banyak, terdiri dari partikel-partikel, maka I sama dengan sigma M ke N kalikan R ke N kuadrat. Nah, kalau pada benda tegar lainnya bagaimana? Ini I sama dengan integral dari R kuadrat kali dm. Nah, ini pengintegralan, namun dari hasil pengintegralan ini diperoleh hasil seperti pada tabel berikut.
Jadi untuk batang terhadap sumbu pusat di tengah, maka I-nya 1/12 ml kuadrat. Kalau poros atau sumbunya di ujung, salah satu ujung, maka I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Jadi ini kurang kuadrat ya. Kalau cincin tipis itu I sama dengan mr kuadrat, sama seperti kayak titik partikel. Kemudian kalau di piringan atau cakram di pusat, sumbunya di pusat di tengah, maka I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Untuk silinder pecah, I sama dengan 1/2 mr kuadrat. Silinder perungga, I sama dengan 1/2 m kali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, karena ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar. Kemudian untuk bola pecah, jika sumbunya di tengah, maka I-nya besarnya sama dengan 2/5 mr kuadrat. Kalau itu bola berongga dengan sumbu di pusat, maka I sama dengan 2/3 mr kuadrat. M itu adalah massa, R itu adalah jari-jari. Jika sumbu pusat benda tidak pada pusat massa, tetapi sejajar dengan sumbu melalui pusat massa, maka momen inersianya dituliskan bahwa I sama dengan I pusat massa ditambah M kali D kuadrat. D itu adalah jaraknya ya. Nah, yang terakhir adalah dinamika gerak rotasi. Di sini ada tabel analogi gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi jarak disimbolkan dengan S. Untuk gerak rotasi, jarak atau posisi sudut disimbolkan dengan theta. Hubungannya apa antara gerak translasi dengan gerak rotasi? Di sini dituliskan bahwa S itu sama dengan theta dikalikan dengan R. Jadi di sini R itu menunjukkan bahwa rotasi atau jari-jari bendanya. Dan ini ada gerak liniernya. Theta adalah posisi sudutnya. Demikian juga untuk kecepatan linier, simbolnya V. Kecepatan sudut itu omega, hubungannya adalah V sama dengan omega kalikan R. Percepatan tangensial atau A, percepatan sudut atau alfa, hubungannya antara A dan alfa adalah A sama dengan alfa dikalikan dengan R. Kelembaban translasi atau massa, simbolnya M. Kelembaban rotasi benda tegar atau momen inersia, simbolnya I. Maka I sama dengan mr kuadrat. Jika banyak dari beberapa massa, maka I sama dengan sigma I ke 1 sampai I ke N dikalikan perkalian antara M ke I kalikan R ke I kuadrat. Gaya, simbolnya F. Untuk torsi atau momen gaya, simbolnya tau. Rumusnya kalau translasi F sama dengan M kali A, maka pada gerak rotasi tau sama dengan I kalikan alfa. Hubungan antara translasi dan rotasi tau sama dengan R kalikan F. Dan berikutnya untuk EK, di sini setengah mv kuadrat. Kalau untuk rotasi setengah I omega kuadrat. Momentum linier P sama dengan M kali V, maka untuk momentum sudut L sama dengan I kalikan omega. Daya P sama dengan F kali V, maka daya pada gerak rotasi P sama dengan tau kalikan omega. Nah, di sini ada momentum sudut disimbolkan dengan L, besarnya sama dengan R kalikan P, atau L sama dengan M kali V dikalikan R, atau juga bisa M kalikan R kuadrat kalikan omega, atau juga sama dengan I kalikan omega. Di
sini arah momentum sudutnya L searah dengan ibu jari dan arah R-nya pada genggaman jari dan P-nya pada telapak tangan. Untuk impuls sudut, jika pada gerak linier I sama dengan F kali delta T, maka pada impuls sudut delta L sama dengan torsi dikalikan delta T atau tau sama dengan delta T, di mana delta L merupakan perubahan momentum sudut karena impuls sudut sama dengan perubahan momentum sudut. Nah, ada hukum kekekalan momentum sudut yang merupakan juga analogi dari hukum kekekalan momentum sudut. Besarnya L1 sama dengan L2 atau I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Contoh berikut adalah pada gambar ini ya. Ini penerapan hukum kekekalan momentum sudut. Nah, untuk tugas bab 1A, silahkan kalian sebutkan contoh lain tentang penerapan hukum kekekalan momentum sudut yang Anda ketahui. Kesimpulan dari bab ini adalah bahwa mekanika gerak rotasi bisa terdiri dari kinematika gerak rotasi atau dinamika gerak rotasi. Kinematika gerak rotasi itu gerak rotasi yang mempelajari gerak tanpa memperhitungkan penyebab geraknya, sedangkan pada dinamika gerak rotasi diperhitungkan penyebab geraknya, yaitu bisa dari torsi, momen inersia, ataupun karena momentum sudut. Sedangkan pada kinematika gerak rotasi hanya dipelajari tentang hubungan antara posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut yang ada hubungannya dengan analogi terhadap posisi linier S, kecepatan linier V, dan percepatan tangensial AT, di mana S sama dengan theta kali R, V sama dengan omega kali R, A sama dengan alfa kali T. Namun pada dinamika rotasi terima kasih. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.